kita mungkin tidak semuanya di sini yang mengerti apa itu bisnis network marketing ya. Kita lihat dulu apa kata para orang-orang yang sudah berhasil. Ya, di sini dikatakan salah satunya adalah Bill Gates. Dia mengatakan, jika saya akan diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, ya, contohnya Bill Gates bangkrut gitu ya. Jadi dia harus mulai dari awal lagi. Ya, dia katakan, saya akan memilih bisnis network marketing. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan skill yang baik, ya bukan skill yang baik ya, maksudnya tidak membutuhkan biaya yang besar, kemudian tidak terlalu ribet ya, sistem sudah dibentuk, kita hanya mengikuti polanya saja. Ya, makanya beliau mengatakan demikian. Nah, kemudian Najwa Shihab pernah membahas ini dalam Metro TV ya, dia mengatakan bahwa network marketing itu mendapati urutan pertama ya, pekerja yang dibayar atau profesional ya, profesional yang dibayar termahal. Bayangin, network marketing itu nomor 1. Baru artis, agen asuransi, dan yang terakhir adalah pengacara. Ya, cuman kadang-kadang kita suka apa? Mungkin ya kita anggap ini bukan bisnis, padahal ini adalah bisnis ya. Tapi tergantung sistemnya ya. Kita tergantung juga produknya kayak apa ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, model bisnis network marketing seperti apa yang menjadi pilihan Anda, dan disinilah kita akan melihat ya, ketika kita memilih satu bisnis network marketing atau bisnis jaringan kalau kita katakan ya, kita tuh memilihnya yang mana ya, karena ini perlu untuk menghadapi banyaknya kompetisi dalam bisnis ini ya. Biasanya dalam bisnis ini tentu ada berbagai macam sistem ya. Ada sistem binary, ada sistem matahari, sistem unilevel, dan lain sebagainya. Namun kita akan merangkumnya dalam 2 hal aja ya. Yang pertama adalah fokusnya kemana. Ketika kamu mengikuti bisnis network marketing, kamu fokusnya kemana? Ya, ada perusahaan network marketing yang tidak fokus kepada consumer. Mereka anggap consumer itu cukup 5% sajalah. Ya, dan kemudian retail katanya nggak perlu lah retail ya, mungkin 15% saja. Yang paling banyak apa? Leader ya. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya dapat leader ya, atau orang yang mau aktif giat mempromosikan bisnisnya ya. Consumer itu 5% lah ya, tidak terlalu penting katanya. Dan yang kedua, model bisnisnya adalah fokus kepada apa? Consumer. Ya, 80% targetnya adalah consumer. Ya, ya kita anggaplah 15% retail lah ya. Ada yang mungkin orang ikut network maunya menjual, ada seperti itu. Ya. Dan kemudian leader cukup 5% saja. Ya, kenapa leader tidak perlu banyak-banyak dalam yang kedua ini? Kalau dalam yang kedua ini leader tidak perlu banyak-banyak karena apa? Karena kalau kebanyakan leader itu biasanya akan banyak sekali problem ya, karena leader ini sifatnya memang pendobrak ya. Tetapi biasanya orang yang leader atau yang paham dengan network ini lebih mudah untuk pindah ke perusahaan yang lain ya. Makanya 80% leader mereka ini ketika ada bisnis yang baru ya, karena fokus kepada sistem ya. Ya, memang sistem itu penting, tetapi sistem yang mana dulu ya? Nah, karena mereka fokusnya kepada orientasi hanya sistem aja, produk nggak perlulah. Ya, yang penting sistemnya bagus, katanya seperti itu ya. Maka akan muncul perusahaan baru, 80% ini akan apa? Akan lompat lagi ke perusahaan yang barunya. Ya, sehingga lama-lama bisnis seperti ini rontok. Tetapi kalau kita fokus kepada end user, ke consumer, leader tidak perlu terlalu banyak. Ya, karena apa? Consumer ini mau ada perusahaan baru, mau ada sistem seperti apapun, mereka kalau sudah cocok dengan satu produk, mereka tidak akan apa? Tidak akan beralih ke produk yang lain. Karena kalau kita perhatiin, perusahaan-perusahaan network yang lama, orientasinya yang bertahan lama ya, yang bertahan lama orientasinya fokus bagaimana consumer itu menjadi apa? Target utama mereka. Nah, kita lihat apakah bisnis kita cocok nggak ke sana. Ya, di sini kita lihat ya, kalau ada
perusahaan membranding kepada produk, ada perusahaan fokusnya kepada sistem. Ya, makanya kalau kadang-kadang kalau ketemu satu leader ya, oh sistemnya gimana nih? Produknya dulu, enggak, sistemnya dulu gitu ya. Jadi mereka tidak mau fokus kepada produk karena mereka fokus pada bagaimana income-nya cepat mereka bisa dapat. Ya, memang itu tidak masalah ya, itu kan pilihan. Tetapi kita bisa lihat karakter seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Kenapa? Mari kita lihat ya. Biasanya kalau perusahaan yang fokusnya kepada sistem itu harganya pasti mahal. Karena apa? Perusahaan itu akan memberikan apa? Insentif untuk mendrive ya, untuk memotivasi si leader ini ya, diberikan bonus yang besar, tetapi harganya apa? Di markup sangat tinggi. Makanya kalau kita ikut di perusahaan lain ada namanya biaya pendaftaran ya, biaya join, atau mungkin mereka tidak menyebutkan biaya join ya, tapi digabungkan. Produk itu digabungkan dengan biaya pendaftaran. Makanya ketika join awalnya mahal, ketika belanja ulangnya harganya jadi murah. Karena apa? Di awalnya sudah apa? Di markup dulu. Ya. Jadi harga tidak akan pernah bisa bersaing di pasaran. Ya. Kalau produk yang fokus pada sistem, contohnya kita Swanghor ya. Makanya Swanghor tidak ada apa? Biaya pendaftaran 100% gratis. Karena produk mau apa? Karena perusahaan maunya apa? Mereka mau supaya masyarakat merasakan manfaat produknya. Ya, masyarakat mau memanfaatkan produknya. Target kita itu 80%. Yang saya tadi informasikan di sini ya. Ini target kita 80% itu consumer. Jadi kalau saya bertemu dengan leader, mereka terlalu banyak ini, abaikan aja karena bukan mereka target kita. Ya, target kita adalah berapa banyak produk kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, jadi kita punya harga pun akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Ya, kita lihat perusahaan konvensional itu bertahan bertahun-tahun, nggak pernah kolaps ya. Tapi kalau perusahaan yang memfokus kepada sistem, tidak lama, setahun 2 tahun biasanya kolaps ya. Paling kuat 5 tahun, 10 tahun, nah, itu sudah bagus ya. Nah, kemudian tidak mudah ditiru ya. Kalau fokus kepada produk, makanya tadi Mrs. Gan sudah menginformasikan satu video bagaimana research and development-nya Swanghor ini. Kita sudah bisa lihat ya, itu perusahaan punya paten. Kalau sudah dipatenkan, tidak boleh ada yang meniru. Kalau sistem, itu mudah ditiru. Ketika kamu bergabung satu perusahaan, sistemnya bagus nih, katanya. Begini-begini, income-nya cepat. Ya, ketika datang lagi perusahaan baru, ya kan, dia kan tiru lagi sistemnya, bahkan bisa dibikin lebih bagus lagi. Akhirnya goyah, ya. Akhirnya goyah, pindah lagi ke perusahaan yang baru. Nanti datang lagi perusahaan yang baru, akhirnya apa? Tidak pernah mencapai satu tujuan. Ya, mereka cepat mendapatkan income, tapi cepat juga apa? Hilang. Ya, saya ada kenal dulunya pernah berpenghasilan ratusan juta dari satu perusahaan multilevel ya. Tapi di ujung-ujungnya akhirnya menjadi penjual mie ayam, penjual bakso. Dulunya leader, tapi sekarang menjadi, kenapa? Karena itu tadi, ketika kita mendapatkan uang dengan cepat, maka kita tidak akan sadar, maka uang itu akan hilang juga dengan cepat, dengan sangat cepat. Ya, makanya ada istilah easy come, easy go. Ya, jadi kalau kita fokus kepada Swanghor ini, memang sepertinya terlihat tidak terlalu cepat ya, karena tidak ada bonus sponsor di sini. Tetapi kita lihat market yang besar ya, consumer base, penikmat. Kalau kita sekarang produknya juara kopi ya, dan yang lain nanti ya, penikmat produk kita itu consumer base, itu besar sekali market kita. Nah, kemudian di sini kita lihat harga itu apa? Stabil ya. Kalau kita ikut perusahaan yang berbasis income system ya, itu banting-bantingan harga. Makanya ketika keluar produk baru dengan sistem baru, kita lihat di marketplace semuanya sudah apa? Sudah hancur. Ya, jadi ini sangat riskan untuk menjalankan bisnis seperti ini, atau untuk bergantung hidup kita kepada bisnis dengan model seperti ini. Percayalah, banyak sniper. Ini pasti kenal namanya sniper ya. Sniper itu orang yang menyusun jaringan, dia tembak, kemudian dia dapat mungkin berapa persen aja, dia jual barangnya di marketplace dengan harga yang hancur-hancuran. Ya, mereka juga sering mengatakan,
Untuk apa jualan produk? Ini kan bisnis sistem, nggak perlu jualan produk. Tetapi ujung-ujungnya mereka juga jualan produk, tetapi dengan apa? Dengan cutting price. Ya, jadi hati-hati kita menentukan suatu bisnis, kita bergantung kepada suatu bisnis. Kita ingin hidup kita tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi apa? Bertahun-tahun. Ya, jadi pilihlah perusahaan yang memang sudah bertahan sangat lama. Ya. Dan di sini kita lihat loyal konsumen, ya. Kalau sudah suka dengan tes dari Juara Cafe, ya, produk unggulan kita atau yang lainnya, maka konsumen itu tidak akan pergi, ya. Konsumer kita yang jumlahnya banyak itu tidak akan beralih ke produk-produk manapun yang lain, ya. Harganya pas dan kemudian kualitasnya, rasanya juga pas, enak, ya. Jadi inilah mindset kita, ya. Jadi kalau kita ya branding kepada produk itu seperti kita membangun sebuah rumah di atas batu, tidak mudah goyah. Tapi kalau kita hanya melihat sistem aja, ya, produk nantilah, yang penting sistem katanya, ya. Akhirnya apa? Itu sama dengan kita membangun rumah di bawah pasir, itu sangat mudah jatuh. Ingat, ini yang menentukan jalan hidup kita. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi 5, 10, dan seterusnya. Ya, saya dapat info, Mrs. Gan ini konsumen pengguna Swanghor bertahun-tahun, ya. Sudah lama menggunakan produk ini, sampai sekarang masih menggunakan produknya. Nah, itulah yang namanya apa? Loyal consumer, ya, konsumen yang loyal kita bangun dari kualitas produk yang kita tawarkan. Ya, jadi bukan hanya fokus kepada sistem perlu, ya, itu penting, ya, tetapi kita harus bisa balance, seimbang, ya, produk yang bagus, sistemnya juga mendukung, tetapi jangan hanya fokus kepada sistem saja. Nah, ini ada satu contoh, saya dapat info ini dari Simon, ya. Jadi pada tahun ini nih, ya, ini pertemuan seminar, ya, tahun 1992. Ini leader-leader Swanghor yang bertahan 20-30 tahun. Bayangin, mereka itu sudah pensiun. Karena apa? Karena sudah menikmati passive income. Coba mereka hanya bertahan 5 tahun, keluar. Nggak akan bisa mendapatkan passive income. Ya, inilah real passive income itu. Ketika produk itu sudah apa? Sudah menjadi kesenangan atau kebutuhan kepada banyak orang, ya. Jadi inilah yang benar-benar dinamakan passive income itu, ya. Bukan ucapannya aja passive income, realitasnya tidak demikian, ya. Jadi sudah ada buktinya di Swanghor ini. Tinggal mindset kita tadi, ya. Mindset kita fokuskan action dan menjadi karakter, ya, kebiasaan untuk apa? Mencapai kesuksesan, ya, kebiasaan yang baik, ya. Tentu ini kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan yang buruk. Nah, kemudian real passive income itu bisa terjadi. Nah, disinilah kesimpulannya, ya. Kita convert orang yang tadi consumer untuk menjadi prosumer. Ya, jadi begini, ya, teman-teman, ya. Ketika kita menawarkan Juara Cafe, bolehlah kita jual, kalau saset per saset bisa kita jual. Ya, tapi kalau terus-terusan kita jual kepada orang itu, jangan. Karena apa? Karena dunia digital ini cepat, ya. Ketika dia suka dengan kopi ini, dia akan searching di internet, ya kan? Ketika kita hanya fokus kepada menjual kepada satu orang, lama-lama dia akan mencari di internet, dia lihat, wah, di sini lebih murah, bisa jadi member ternyata. Nah, jadi usahakan pertama kita bolehlah menjual, untuk berikutnya convert mereka untuk menjadi apa? Anggota, yaitu prosumer tadi, ya. Yang tadinya mereka consumer, kita convert menjadi prosumer. Artinya mereka pengguna produk, tetapi juga apa? Selain penikmat, mereka juga bisa menjadi apa? Perekrut, ya. Orang-orang yang menawarkan manfaat kopi ini kepada orang lain. Makanya terciptalah satu plan 1-1-1. Ini konsepnya bagus sekali, ya. 1-1-1 ini. Karena apa? Karena orang yang ingin menikmati kopi itu cukup 1 bulan aja mengajak 1 orang, kan? 1 bulan 1 orang beli 1 kopi konsumsi. Bulan berikutnya kita beli lagi, orang yang kita ajak tadi, kita tahu, kita bantu bagaimana cara apa merekrut temennya. Ya, setiap orang pasti punya teman. Kalau kita katakan saya nggak punya teman, buka aja
kontak WA, nomor WA kita, ada ratusan orang di sana. Ya, itu bisa menjadi apa? Consumer ke prosumer kita. Ya, tinggal actionnya aja, mau nggak? Gitu ya. Kalau kita mungkin kurang pintar berkomunikasi, bisa minta bantuan tim leader kita. Ya, jadi ini yang paling tepat dengan kata-kata consumer to prosumer. Dengan plan 1-1-1. Ya, karena tidak semua orang melek yang namanya sistem. Ya, ada yang apa nih ribet gitu ya. Jadi kita tawarin 1-1.